persamaan linear Diopantin memiliki definisi, yaitu definisi 4.1, yang mana dikatakan bahwa suatu persamaan yang berbentuk AX plus BY sama dengan C dengan A, B, C anggota bilangan bulat dan A, B keduanya tidak nol. Jadi A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 disebut persamaan linear Diopantin jika penyelesaiannya juga berupa bilangan-bilangan bulat, yaitu X anggota bilangan bulat dan Y juga anggota bilangan bulat. Nah, perbedaan persamaan linear biasa dengan persamaan linear Diopantin yaitu persamaan Diopantin ini anggotanya bilangan bulat, sedangkan linear anggotanya itu bilangan real. Teorema 4.1 berbunyi bahwa persamaan linear Diopantin AX plus BY sama dengan C itu mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika A, B membagi C. Jadi, jika FPB dari A, B membagi C, atau C habis dibagi FPB dari A, B, maka persamaan linear Diopantin tersebut mempunyai penyelesaian. Jadi, kuncinya itu harus tahu FPB-nya, kemudian apakah FPB tersebut membagi C. Kalau iya, maka dia mempunyai solusi. Kalau tidak, berarti tidak mempunyai solusi. Contoh soal teorema 4.1. Yang pertama, 3x plus 6y sama dengan 18. Apakah persamaan Diopantin di samping memiliki solusi? Untuk menentukan persamaan tersebut apakah memiliki solusi atau tidak, kita dasarkan pada teorema 4.1. Yang berbunyi, persamaan linear Diopantin AX plus BY sama dengan C mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika A, B bisa dibagi C atau membagi C. Untuk menentukan persamaan tersebut, maka kita tentukan FPB terlebih dahulu dari 3 dan 6. Untuk saya menggunakan cara tabel, yakni dengan 3, 6 dibagi 2, karena salah satu cuma bisa dibagi 2, jadi 2-nya kita taruh di belakang, kemudian 3-nya kita taruh depan, maka menghasilkan FPB sama dengan 3. Apakah 3 bisa membagi 18? Jadi 3 bisa membagi 18 sama dengan 6. Jadi persamaan tersebut memiliki solusi. Sebagai pemisalan, X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Maka cara mengajarkannya 3X plus 6Y sama dengan 18. Kemudian kita masukkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Dengan mengalikan 3 kali 4 ditambah 6 kali 1 sama dengan 18. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Pemisalan yang kedua yakni X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. 3X plus 6Y sama dengan 18. Kita masukkan X dan Y-nya. 3 kali min 6 ditambah 6 kali 6 sama dengan 18. 3 dikali min 6 sama dengan min 18. Sedangkan 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi 18 min 18 ditambah 36 sama dengan 18. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3 di teorema 4.1, apakah persamaan Diopantin 21x plus 14y sama dengan 56 memiliki solusi? Pertama kita cari FPB dari 21 dan 14 dengan cara difaktorkan seperti berikut. Dan di sini kita temukan FPB-nya adalah 7. Dan kita coba apakah 56 bisa dibagi habis oleh 7, ternyata bisa, memiliki hasil 8, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya persamaan ini memiliki solusi. Selanjutnya untuk contoh soal teorema 4.1, apakah persamaan Diopantin 8x plus 24y sama dengan 70 memiliki solusi? Yang pertama, kita cari FPB-nya 8 dan 24 dengan difaktorkan, dan kita temukan bahwa FPB dari 8 dan 24 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu kita masukkan ke teorema, apakah 70 bisa dibagi habis oleh 8, sehingga persamaan ini tidak memiliki solusi karena 8 tidak bisa membagi 70. Definisi 4.2. Solusi dari suatu persamaan Diopantin AX plus BY sama dengan C adalah X0, Y0 elemen Z sedemikian hingga AX0 ditambah BY0 sama dengan C. Teorema 4.2. Yang pertama, persamaan Diopantin AX plus BY sama dengan C mempunyai solusi jika dan hanya jika D membagi C dengan D merupakan FPB dari A dan B. Yang kedua, jika sudah ditemukan solusi dari persamaan ini, AX plus BY sama dengan C, yaitu X0 dan Y0, maka semua solusi lainnya atau solusi umumnya berbentuk X sama dengan X0 ditambah B per D kali T, dan Y sama dengan Y0 min A per D kali T. Dengan untuk semua T merupakan elemen bilangan bulat. T merupakan variabel baru yang harus diisi untuk mendapat persamaan khusus yang diinginkan. Contoh teorema 4.2. Tentukan
nilai dari 172X ditambah 20Y sama dengan 1000. Cari FVP menggunakan algoritma Euclid. 172 sama dengan 8 kali 20 ditambah sisanya 12. 20 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 8. 12 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 4. Dan 8 sama dengan 2 dikali 4. Sisanya habis. Jadi FVP antara 172 dan 20 adalah 4. Dan karena 4 bisa membagi 1000, maka persamaan ini mempunyai solusi. Untuk menentukan nilai X dan Y digunakan langkah mundur dari algoritma Euclid. 4 sama dengan 12 dikurangi 1 kali 8. 4 sama dengan 8-nya kita rubah menjadi 20 dikurangi 1 kali 12 menjadi 2 dikali 12 dikurangi 1 kali 20. 12 kita ubah 2 dikali 172 dikurangi 8 dikali 20 dikurangi 1 kali 20. 4 sama dengan 2 dikali 172 min 16 dikali 20 dikurangi 1 kali 20. Kemudian kita tambah menjadi 4 sama dengan 2 kali 172 dikurangi 17 kali 20. Karena dalam soal adalah 1000, sedangkan kita mengerjakan itu 5, maka kedua ruas dikalikan 250 supaya ruasnya menjadi 1000. Diperoleh 1000 sama dengan 2 dikali 250 itu 500 dikali 172 dikurangi 17 kali 250 sama dengan 4250 kali 20. 1000 sama dengan 172 ditambah min 4250 dikali 20. Jadi diperoleh solusinya X sama dengan 500 dan Y sama dengan min 4250. Sedangkan solusi umumnya adalah untuk nilai X 500 ditambah 20 per 4T sama dengan 500 ditambah 5T. Dan untuk nilai Y-nya solusinya min 4250 dikurangi 172 dibagi T menjadi min 4250 dikurangi 43T. Nomor 2 yaitu tentukan solusi dari 50X ditambah 23Y sama dengan 2. Kita mencari FVP-nya melalui algoritma Euclid untuk mencari 50 dan 23. 50 sama dengan 23 dikali 2 sisa 4. 23 sama dengan 4 dikali 5 sisa 3. 4 sama dengan 3 kali 1 ditambah sisanya itu 1. 3 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 0. Jadi FVP antara 50 dan 23 adalah 1. Dan FVP-nya bisa membagi 2. Untuk menentukan nilai X dan Y digunakan langkah mundur dari algoritma Euclid. 1 sama dengan 4 dikurangi 3. Sama 3-nya kita ubah menjadi 23 dikurangi 4 kali 5. Sehingga kita masukkan 1 sama dengan 4 dikurangi 23 ditambah 4 kali 5. Kita jumlah menjadi 1 sama dengan 6 kali 4 dikurangi 23. Nilai 4 kita rubah menjadi 50 dikurangi 23 dikali 2. Hingga kita hitung menjadi 1 sama dengan 6 kali 50 dikurangi 13 dikali 20. Sisi kiri adalah 1, sedangkan soalnya adalah sisi kanannya sama dengan 2. Jadi kita harus mengkalikan 2. Jadi 1 sama dengan 6 dikali 50 dikurangi 13 kali 23 dikali 2 menjadi 2 sama dengan 12 dikali 50 dikurangi 26 dikali 23. Sedangkan solusi umumnya adalah X sama dengan 12 ditambah 23T dan Y sama dengan min 20. Maaf, Y sama dengan 26 dikurangi 50. Selanjutnya yaitu contoh untuk penyelesaian. Contoh untuk penyelesaian solusi semua positif. Untuk yang pertama, tentukan solusi semua positif dari 172X ditambah 20Y sama dengan 1000. Kan tadi kan sudah tahu bahwa dari contoh 4.2 yang soal yang diketahui solusi umumnya yaitu X
sama dengan 500 ditambah 5T, dan Y sama dengan min 4250 dikurangi 43T. Untuk semua T elemen bilangan bulat, solusi positifnya yaitu jika 500 ditambah 5T lebih dari 0 dan min 4250 min 43T lebih dari 0, maka 500 ditambah 5T lebih dari 0, 5T lebih dari min 500, T lebih dari min 500 dibagi 5, T lebih dari min 100, maka 500 ditambah 5T lebih dari 0, 5T lebih dari min 500, T lebih dari min 500 dibagi 5, T lebih dari min 100. Ini T kurang dari min 98,83. Antara T lebih dari min 100 dengan T kurang dari min 98,83, maka T yang memenuhi antara T lebih dari min 100 dengan T kurang dari min 98,83 adalah min 99. Jadi T sama dengan min 99. Kita masukkan ke dalam persamaan X sama dengan 500 ditambah 5T yang tadi. Itu dengan T diganti jadi min 99, yaitu X sama dengan 500 ditambah 5 dikali min 99. X yaitu 500 ditambah min 495, jadi X sama dengan 5. Dan Y sama dengan min 4250 dikurangi 43T, jadi sama dengan min 4250 dikurangi 43 dikali min 99. Min 4250 ditambah 4257, itu Y sama dengan 7. Oke, jadi ini adalah penyelesaian untuk solusi semua positif. Sesuai dengan contoh soal pada teorema 4.2 yang tadi, kan ada yang merupakan FPB dari FPB-nya sama dengan 1, yaitu pada soal atau contoh yang kedua atau ketiga gitu ya. Soalnya itu 50 X ditambah 23 Y sama dengan 2. FPB-nya adalah 1. Terus untuk kita masukkan ke dalam akibat rumus akibat pada teorema 4.2 yang dimana tadi kan rumusnya X sama dengan X0 ditambah B kali T dan Y sama dengan Y0 min A kali T. Oke. Terus lagi ada akibat dari teorema 4.2, di mana solusi umumnya yaitu X sama dengan X0 ditambah B per T dikali T. Dan untuk
Y sama dengan Y0 dikurangi A, dia dikurangi ya, dikurangi A per B dikali dengan T, dengan syarat untuk semua anggota, untuk semua T merupakan elemen bilangan bulat. Selanjutnya dari akibat 4.2 yaitu pada solusi umumnya ini, jika A, B sama dengan 1, maka solusinya jika FPB A, B sama dengan 1, maka solusinya itu adalah untuk X sama dengan X0 ditambah B kali D, karena D di sini kan 1 itu tidak berarti apapun. Kayak misal 5 bagi 1 kan jelas 5, jadi ini tulis X0 ditambah B kali T. Terus untuk Y berarti sama dengan Y0 min A kali T. Untuk kalian supaya lebih paham, maka bisa dicoba dengan latihan-latihan soal berikut ini.